Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista, masih di Sudut Edukasi Belajar Mudah dan Menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 2? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat ya, karena dengan kondisi yang sehat pastinya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas materi dan juga soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 2 ya, masih di jilid 2D, tema 8 keselamatan di rumah dan perjalanan. Dan untuk kali ini kita akan membahas di subtema 3 adik sekalian ya. Subtema 3 itu tentang aturan keselamatan di perjalanan ya. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan saat belajar maupun mengerjakan soal. Langsung saja kita mulai untuk tema 8 subtema 3 dari pembelajaran 1 ya. Dimulai dari muatan bahasa Indonesia KD 310 ya, tentang penggunaan huruf kapital pada teks. Nah, ini jadi huruf kapital itu dapat dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat ya, huruf pertama pada awal kalimat. Contohnya ini. Para siswa mengikuti upacara bendera lah. Huruf pertamanya ini P-nya harus menggunakan huruf kapital. Nah, selain itu ya, huruf kapital juga dipakai pada huruf pertama nama orang serta penulisan dan kata ganti untuk Tuhan ya. Jadi ini misalnya Nina selalu berdoa kepada Tuhan. Nah, N-nya ini harus menggunakan kapital, T-nya juga harus menggunakan kapital ya. Tuhan itu harus menggunakan T-nya harus kapital. Oke. Langsung aja kita ke ayo berlatih ya di sini. Tuliskan kembali kalimat-kalimat berikut dengan menggunakan huruf kapital yang benar. Yang nomor 1, Lani berdoa kepada Tuhan sebelum tidur. Nah, ini L-nya harus kapital ya. Kemudian T-nya juga harus menggunakan kapital. Ini udah saya tuliskan ya untuk yang nomor 1. Contoh yang benar atau jawabannya. Jadi Lani berdoa kepada Tuhan sebelum tidur. Jadi L-nya menggunakan kapital, T-nya juga menggunakan kapital. Lanjut yang nomor 2. Pak Guru mengingatkan siswa untuk bersyukur kepada Tuhan atas anugerah yang telah diberikan. Nah, ini P-nya ini harus menggunakan huruf kapital dan juga Tuhan ya. Berarti T-nya ini menggunakan kapital. Kira-kira seperti ini ya contoh jawabannya. Jadi Pak Guru, P-nya harus kapital ya, mengingatkan siswa untuk bersyukur kepada Tuhan, T-nya kapital, atas anugerah yang telah diberikan. Titik ya, setiap akhir kalimat jangan lupa diberikan tanda titik. Nomor 3, keterampilan yang kita miliki adalah anugerah Tuhan yang Maha Pengasih ya, ini K-nya harus kapital. Kemudian Tuhan yang Maha Pengasih, T-nya ini kapital, Y-nya kapital, M-nya kapital, P-nya juga kapital. Nah, ini seperti ini ya penulisannya. Jadi, keterampilan yang kita miliki adalah anugerah Tuhan yang Maha Pengasih ya. Ini awal kalimat, K-nya kapital, T, Y, M sama P juga kapital. Lanjut ke nomor 4, pemandangan alam yang indah merupakan anugerah yang Maha Kuasa. Nah, ini nomor 4 yang benar ya. Jadi P-nya kapital, pemandangan alam yang indah merupakan anugerah yang Maha Kuasa. Y, M sama K-nya kapital. Nomor 5, Made selalu berdoa kepada Tuhan untuk kesehatan orang tuanya. Nah, Made berarti M-nya harus kapital ya, kemudian Tuhan, T-nya juga kapital. Jadi Made selalu berdoa kepada Tuhan untuk kesehatan orang tuanya. Jangan lupa titik ya. Itu untuk ayo berlatih di halaman 141 ya, muatan bahasa Indonesia. Selanjutnya kita ke muatan pelajaran berikutnya, yaitu muatan matematika adik-adik sekalian ya, tentang kesetaraan satuan waktu ya, minggu dan hari. Ya, jadi selain kita belajar waktu jam, menit dan detik, kita juga belajar hari dan juga minggu. Jadi satu minggu itu ada 7 hari ya adik-adik sekalian ya. Diingat nama-nama hari dalam seminggu ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, itu nama-nama hari lah. Kira-kira seperti itu. Nah, ini contohnya nomor 1, 3 minggu itu ada berapa hari? Nah, 3 minggu berarti satu minggunya ada 7 hari, berarti 3 kali 7 ya.
21 hari. Kemudian ini contoh yang kedua. Jonas menginap di rumah pamannya selama 4 minggu. Berapa hari Jonas menginap di rumah pamannya? 4 minggu berarti 4 kali 7 berarti 28 hari. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang kita ke ayo berlatih. Nomor 1, isilah dengan jawaban yang tepat. Ya, yang A, 2 minggu sama dengan berapa hari? Nah, berarti 2 kali 7. Ini udah saya tuliskan adik-adik sekalian ya. 2 kali 7 berarti ada 14 hari. Ya, ini yang A berarti 14 hari. Kemudian yang B, 5 minggu sama dengan berapa hari? Berarti 5 kali 7 karena 1 minggu 7 hari ya. 5 kali 7 35 hari ya. Kemudian yang C, 6 minggu. 6 minggu sama dengan berapa hari? Berarti 6 kali 7. 6 kali 7 42. Jadi 6 minggu sama dengan 42 hari ya. Yang D, 9 minggu. 9 minggu sama dengan berapa hari? Berarti 9 kali 7 63 hari. Tuh. Kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Jawablah soal berikut dengan tepat. Yang A ini ada pameran buku ya. Jadi sebuah pameran buku berlangsung selama 2 minggu. Berapa hari pameran buku tersebut berlangsung? 2 minggu. Berarti 2 kali 7 karena ditanyakan hari ya. Ini sudah saya tuliskan juga ya. 2 minggu sama dengan 2 kali 7 yaitu 14 hari. Jadi pameran buku berlangsung selama 14 hari ya. Jawabannya kira-kira seperti ini ya adik-adik sekalian yang A ya. Karena soal cerita harus dituliskan jadi ya. Kemudian yang B, Fitri memiliki adik yang baru berusia 8 minggu. Berapa hari usia adik Fitri? Ini adiknya Fitri ya, ini Fitri. Nah, oke. 8 minggu. Nah, kalau 1 minggunya 7 hari berarti 8 kali 7. 8 kali 7 itu 56 ya. Jadi 56 hari. Jadi usia adik Fitri adalah 56 hari. Itu adik-adik sekalian ya untuk halaman 142. Selanjutnya kita ke muatan SBDP. Ini tentang kerajinan telur ya, atau kerajinan dari cangkang telur. Nah, jadi cangkang telur itu bisa dimanfaatkan salah satunya untuk membuat kerajinan. Ini contohnya gambarnya seperti ini ya, jadi bisa membuat kerajinan. Nah, di keterampilan kinerja praktek atau kinerja produk ini diminta membuat kerajinan dari kulit telur ya. Silahkan mungkin bisa dicoba adik-adik sekalian ya. Alat dan bahannya seperti apa serta langkah kegiatannya juga seperti apa. Oke, ini ya. Selanjutnya kita ke pembelajaran 2 dimulai dari muatan PKN ya. Sikap untuk mewujudkan persatuan. Nah, gimana kira-kira sikap-sikap untuk mewujudkan persatuan? Yang pertama, menghargai teman. Kemudian mau bekerja sama dengan teman, mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan diri sendiri, dan rela berkorban untuk kepentingan bersama. Nah, langsung aja kita ke ayo berlatih ya adik-adik sekalian ya. Beri tanda centang pada jawaban yang mencerminkan sikap persatuan di sekolah. Setelah itu tuliskan alasanmu. Oke. Yang pertama ya ini. Komang, Dedi dan Jonas memiliki perbedaan ciri tubuh. Tubuh Dedi paling tinggi dibandingkan teman-temannya. Ibu guru meminta mereka untuk bekerja sama atau bekerja dalam satu kelompok agar pekerjaan kelompoknya dapat cepat selesai dengan hasil yang baik, maka mereka harus, nah ini yang kita pilih, yang kita centang adalah yang B, yaitu bekerja sama dan membagi tugas secara adil. Alasannya karena ini ya, dengan bekerja sama akan mencerminkan sikap persatuan. Kemudian untuk yang nomor 2, Fitri dan Made berada dalam satu kelompok piket. Saat ingin menyapu lantai, Fitri kesulitan membersihkan bagian bawah kursi. Made yang juga piket saat itu seharusnya, nah kita pilih yang B ya, yang kita centang, yaitu membantu Fitri mengangkat kursi. Alasannya, Made menunjukkan sikap rela berkorban untuk kepentingan bersama ya, karena dalam satu kelompok itu berarti harus saling bekerja sama, saling menolong ya, karena ada yang kesulitan, maka kita rela berkorban untuk membantunya. Nomor 3, di kelas ibu guru mengajarkan cara bermain angklung. Angklung adalah alat musik dari suku Sunda. Tiap anak mendapat angklung dengan nada berbeda. Ibu guru meminta anak-anak memainkan angklung sesuai aba-aba agar tercipta nada yang indah. Sikap Jonas yang berasal dari Sumatera sebaiknya, nah, karena dia juga sebagai murid ibu guru ya, harus mematuhi dan juga kita harus cinta ya budaya Indonesia ya, maka harus ikut memainkan angklung sesuai
Aba walaupun dari suku yang berbeda. Nah, alasannya Jonas menunjukkan sikap bekerja sama. Itu adik-adik sekalian ya. Selanjutnya kita ke muatan bahasa Indonesia. Ini masih tentang penggunaan huruf kapital pada teks ya. Jadi selain pada penulisan Tuhan, huruf kapital juga dipakai pada huruf pertama nama orang ya, Jonas, Lani, Fitri ya. Kemudian awal kalimat dalam petikan langsung, misalnya Bu Guru berkata rajin pangkal pandai, ini ya, awal kalimatnya harus R-nya harus kapital. Kemudian huruf pertama nama negara, suku, tarian dan bahasa, misalnya negara Indonesia, Singapura, suku Dani, suku Asmat, tarian misalnya tari kecak. Nah, itu ya, bahasa misalnya bahasa Jawa, bahasa Sunda. Nah, itu. Selain itu juga untuk huruf pertama nama bulan, hari dan hari besar atau hari raya, misalnya Desember, April, Senin, Nyepi ya. Ini ya. Kemudian huruf pertama nama tempat, objek wisata dan nama wilayah, misalnya Danau Toba, gunung berapi, provinsi Bangka, kecamatan Ciracas. Ini juga harus menggunakan huruf kapital. Lanjut kita ke ayo berlatih hadirin sekalian ya. Tuliskan kembali kalimat di bawah ini dengan menggunakan huruf kapital yang tepat ya. Nomor 1, Made duduk di depan rumah. Nah, berarti ini hanya awal kalimat saja ya yang menggunakan huruf kapital. Nah, ini ya. Made duduk di depan rumah, M-nya kita ganti kapital. Lanjut ke nomor 2. Peristiwa tsunami pernah terjadi di Aceh. Lah ini P-nya sudah betul kapital. Lah ini tsunami ya, ini bukan kapital ya, harus diganti kecil. Kemudian Aceh, ini nama tempat, harus diganti kapital nih. Yang benar ya. Peristiwa tsunami pernah terjadi di Aceh. A-nya kapital, P-nya kapital, T-nya diganti yang kecil ya. Kemudian nomor 3, ayo mandi kata ibu. Lah ini awal petikan langsung harus kapital ya, A-nya harus kapital ya. Ibu ya, ibu juga harus kapital. Jadi ayo mandi kata ibu. Kemudian nomor 4, kakak menari tari pendet. K-nya harus kapital, P-nya juga harus kapital ya. Tadi tarian nih termasuk huruf pertama pada tarian itu harus kapital nih. Kakak menari tari pendet. Nomor 5, paman pulang kampung pada bulan Juni. P-nya kapital, J-nya juga kapital ya. Paman pulang kampung pada bulan Juni. Nomor 6, Lani berwisata ke kota Bandung. L-nya kapital, Bandung. B-nya juga kapital ini ya. Lani berwisata ke kota Bandung. Nomor 7, Jonas berwisata ke Museum Fathahillah di Jakarta. Jonas ya, nama orang berarti J-nya kapital ya. Fathahillah ya, Museum Fathahillah ini nama museum ya, nama objek wisata termasuk ya, atau nama tempat ya. Ini harus kapital, Jakarta jelas harus kapital ya. Jadi Jonas berwisata ke Museum Fathahillah di Jakarta. J kapital, F kapital. Ini Jonas juga kapital. Kemudian yang terakhir, Dedi dan Made membeli alat tulis di Koperasi Sejahtera. Nah, ini berarti nama orang D, M ya, harus kapital ya. Nih. Dedi dan Made membeli alat tulis di Koperasi Sejahtera. Itu ya adik-adik sekalian ya, untuk tema 8, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Untuk pembelajaran 3 dan seterusnya tetap ikuti terus di channel YouTube Rivanista ya. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.